Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikap Sabda Iman Katolik Senin, Pekan Biasa ke-29, Bulan Rosario, 18 Oktober 2021. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Lukas, penulis Injil. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapa pun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Wendelinus Rudi dari Kepulauan Riau. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Pesta Santo Lukas pengarang Injil. Di dalam bacaan Injil pada hari ini, Santo Lukas menggambarkan sebuah kisah tentang perutusan dengan tugas khusus dalam pelayanan gereja. Digambarkan dalam Injil Lukas bagaimana dengan kuasa Yesus Kristus para rasul menjalani perutusannya dengan sempurna. Mereka diberi kuasa oleh Tuhan Yesus dengan Roh-Nya yang kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Kali ini Yesus mengutus 70 murid. Mereka masuk dan keluar kampung untuk mewartakan kasih dan damai Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa Santo Lukas memiliki
latar belakang seorang tabib. Santo Lukas mau mencoba merumuskan bagaimana sikap seorang murid Yesus ketika mendapatkan sebuah tugas perutusan di dunia ini. Tentunya secara sangat jelas diungkapkan dalam syarat ataupun ketentuan. Ketentuan dan syarat ini yang sudah dikatakan di dalam Injil, yaitu janganlah membawa pundi-pundi atau bekal ataupun kasut. Kemudianlah memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera. Jikalau ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Dengan syarat tersebut terlihat dengan sangat jelas bahwa Yesus meminta kita untuk melepas bebaskan dalam menjalankan tugas perutusan di dunia ini, baik sebagai nabi, imam, dan juga raja. Panggilan kepada 70 murid dan kita semua tentunya untuk dipanggil dan diutus mewartakan damai sejahtera dari Allah kepada segenap makhluk. Santo Lukas yang kita pestakan pada hari ini mengajarkan kita untuk hidup menjadi sumber damai sejahtera bagi sesama kita. Hal ini sangat jelas ditujukan dalam Injil yang ditulisnya tentang karya-karya keselamatan Allah di dalam diri dan pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berkat sakramen inisiasi, kita dipanggil dan diutus untuk ikut ambil bagian dalam tritugas Kristus, baik itu sebagai nabi, imam, dan raja. Inilah sebuah konsekuensi dari imamat umum yang kita terima. Menjadi utusan harus memiliki mentalitas yang kadang diterima dan juga kadang ditolak. Menjadi utusan Tuhan juga dituntut untuk berani mengandalkan Tuhan, di mana Tuhan yang menyelenggarakan, maka menjadi utusan kita diajak untuk terus beriman. Dalam tugas perutusan itu sendiri, setiap pribadi atau setiap dari kita masing-masing diajak untuk mewartakan damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan perwujudan konkret dari hadirnya kerajaan Allah itu sendiri. Maka marilah kita sadari bahwa kita ini semua sejatinya ketika sudah dibaptis
adalah utusan Tuhan. Selain itu, kita mesti mempunyai iman yang tangguh, karena yang dihadapi adalah sungguh menantang, seperti domba di tengah serigala. Pertanyaan refleksi bagi kita pada hari ini: apakah kita sudah siap untuk diutus? Semoga berkat imamat umum yang telah kita terima, kita semakin berani berpasrah kepada Tuhan. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Amin.